Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sholli ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, untuk mengawali pengajian malam ini, yang pertama dan yang utama, mari kita mengagungkan dan meluhurkan nama Allah dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur alhamdulillah wa syukurillah kehadirannya. Bahwasanya sampai saat ini kita semua alhamdulillah selalu diberi beberapa kenikmatan ini, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di Masjid Baitul Salam ini untuk menambah dan mencari pengetahuan tentang ilmu agama. Dan ilmu agama sudah jelas akan berbekal di akhirat kelak. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya yang setia. Dengan demikian sudah selayaknya kita mendatangkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu, perlu saya aturkan bahwa tema yang akan kita terima yaitu memahami kehidupan dunia menurut Islam. Sebelum waktu saya aturkan kepada Ustaz, mari kita buka bersama dengan bacaan rukun kita. Mari kita mulai. Ilahawatillah bin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan dibukanya dengan bacaan Alkitab, semoga pengajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya haturkan kepada Pak Ustaz Muhammad Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Baitul Salam rahimahumullah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita malam ini adalah hakikat kehidupan dunia dalam pandangan Islam. Bapak Ibu, ad-dunia atau kata-kata dunia di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan berbagai macam derivatnya itu sebanyak 133 kali, yang 115 dalam redaksi dunia. Jadi itu menggambarkan betapa dunia itu disebut banyak
banyak kali di dalam Al-Quran. Berarti ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Lalu apa makna dunia ini? Jadi dunia itu bisa dimaknai yang dekat. Jadi dana yadunu itu bisa dimaknai dekat, sesuatu yang dekat itu bisa. Atau dunia itu maknanya bisa rendah. Kenapa kok dekat? Karena pada hakikatnya hidup dunia itu dekat. Dekat apa? Dekat dengan mati. Ada yang menyebut dekat itu maknanya qasir, pendek. Jadi kehidupan dunia itu pendek. Maka kalau kita ya panjenengan yang umurnya udah sepuh-sepuh kan, saya baru ini anak SMA. Sebelumnya saya ini umurnya 70. Kemarin kayaknya masih SMA. Kemarin kayaknya baru saja nikah. Tapi sekarang sudah usia sekian. Jadi karena dunia itu dekat, pendek, didesain untuk pendek. Apalagi kalau kita mengingat dawuhnya Nabi, dawuhnya Rasulullah dalam satu hadis, kurang lebih maknanya nanti ada satu masa di mana 1 tahun itu seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. Itu prediksi Nabi. Karena apa? Ya memang desain dunia itu ya tadi pendek itu, dekat. Ini kita lihat dunia dari makna itu. Terus dunia itu maknanya rendah. Jadi dunia itu rendah. Makanya kita itu kalau ingin naik, ya jangan orientasinya dunia. Karena ini sifatnya rendah. Karena sifatnya rendah, ya agama kita menyampaikan udah dunia itu jangan dijadikan tujuan. Karena sesuatu yang rendah tidak patut untuk dijadikan tujuan. Wong rendah hina. Suatu saat Rasulullah jalan-jalan ketemu kambing mati sudah jadi bangkai. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat-sahabat kalian, adakah yang mau membeli bangkai ini seharga 1 dirham saja? 1 dirham itu berarti angka yang murah. Lalu sahabat menyampaikan, siapa ya Rasulullah yang mau membeli bangkai yang tidak ada gunanya ini dengan 1 dirham? Lalu Rasulullah menyampaikan, itulah hakikat dunia. Begitu rendah hakikat dunia. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan hanya senilai itu batang kambing. Itu secara makna diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu makna dunia. Makna dunia seperti itu, secara bahasa maupun dalam pandangan para ulama. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya ingin kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang kehidupan dunia ini, yaitu di surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara
kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, ini kalau kita ingin tahu tentang hakikat kehidupan dunia dalam pandangan agama Islam. Pertama, Allah sampaikan, i'lamu, ketahuilah. Jadi banyak yang belum tahu ini. Ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Jadi anak-anak, jangan yang serius terhadap kehidupan dunia berarti belum tahu. Ngapain serius-serius? Yang sehat akan sakit, yang sakit akan sembuh atau mati. Udah. Rumusnya kan itu. Yang punya akan hilang, yang tidak punya suatu saat akan punya. Hanya itu kemungkinannya. Maka orang susah karena menganggap dunia itu serius. Padahal Allah sudah mengingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Hanya permainan, hanya senda gurauan. Yang kecil main-mainan pakai monopoli, yang gede main-mainan pakai properti, kan sama. Yang kecil main-mainan pakai mobil-mobilan, yang gede, yang tua mainan pakai mobil beneran. Beneran kan menurut Anda. Tapi bagi orang yang hidup di alam sesudahnya, ini kan koyo wong delok cah cilik dolanan. Itu kan yang delok bocah dolanan apa? Mobil-mobilan kan guyu koyo ngono betah. Padha wong mati delok jenengan mobil koyo ngono lho diseneni kok. Enggak dolanan to kowe. Jadi kita itu kan melihat sesuatu yang ada di belakang kita. Kita yang merasa enak ini padha. Anak kecil itu kalau mainan udah lupa macam-macam. Sama kalau jenengan urusan dunia yang kata Allah itu la'ibun wa lahun, sering membuat kita lupa. Nah, itu harus dipahami karena Allah mengingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. La'ibun wa lahun ini konsep yang perlu untuk kita masukkan di dalam hati kita. Jadi nek pun ngerti-ngerti ini, insya Allah kita menghadapi kehidupan dunia ini ya nyadar kalau itu hanya permainan. Permainan itu ono game Bapak. Ada gamenya dan ada bosennya. Apapun mainan itu ada bosennya. Siapa yang katanya kecanduan main? Pasti ada bosennya. Pasti Bapak Ibu, silakan. Orang yang kecanduan main itu karena mainnya macam-macam. Kalau satu, bosan dia. Makanya kan orang yang punya situs atau apa yang urusannya main-main, dia senantiasa memberikan hal yang baru. Karena si ini masih bosan. Itu sifat manusia. Sesungguhnya dunia juga seperti itu. Dari Gusti Allah itu perlu kita pahami bersama. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kenapa Allah sampaikan ini? Jadi orang itu melihat begini Bapak Ibu. Dulu ketika diperintahkan oleh Allah untuk jihad fi sabilillah, sebagian manusia itu perhitungannya agak menjelimet. Ayo nek tak gawe ibadah, kalau saya buat jihad fi sabilillah, tentu apa yang saya miliki akan berkurang, kesempatan akan mengecil, bisnis akan berkurang, macam-macam yang dia pikir. Jadi karena orang berpikir bahwa dunia itu terlalu serius, maka dia khawatir, takut.
Kalau dia jihad fisabilillah, kalau dia menjalankan sebagian dari perintah Allah, dunianya tidak kecekel. Dunianya akan hilang dari tangannya, dari genggamannya akan hilang, dan itu menjadi masalah besar bagi orang yang meyakini bahwa dunia adalah sesungguhnya, bukan mainan dan senda gurau saja. Ini yang disebutkan oleh Allah begitu, innamal hayatud dunya lahibun wa lahun. Berikutnya, dunia itu zina, hiasan, Bapak Ibu. Jadi dunia adalah hiasan. Ini Bapak Ibu, yang namanya masjid ini ada yang pokok, ada yang bukan pokok. Bangunan ini kan ada nilai kekokohannya yang memang itu menjadi penting. Ada nilai hiasan, itu hanya berkaitan dengan desain eksterior maupun interior yang membuat mata ini senang. Mata ini senang. Jadi itu namanya hiasan. Hiasan itu hanya untuk nipu mata dan senang. Itulah dunia. Maka manusia akan berusaha bagaimana memperindah dan mempercantik sesuatu agar nampak indah dalam pandangan mata. Sebagaimana dunia ini juga akan dipercantik oleh Allah untuk membuat mata manusia ketipu. Mata manusia itu banyak yang ketipu dengan kehidupan dunia ini, nampak indah, nampak cantik. Padahal Bapak Ibu, kalau kita nyadar, dunia itu kan hanya halte, dunia itu hanya bandara, dunia itu hanya apa ya? Ya tempat pengantar. Iya. Jadi jenengan umpamanya ning halte atau panjenengan ning terminal, panjenengan ning stasiun. Wah, stasiun sekarang itu fasilitasnya bagus. Kamar mandinya wangi, tempat duduknya hanes, enak. Gua HP atau wifi nih. Jenengan meh ning Surabaya. Penumpang jurusan Surabaya silahkan untuk masuk ke kereta karena jadwal 5 menit lagi akan berangkat. Jangan naik wong waras, pikirane genah. Niku segera masuk kereta, walaupun panjenengan ke Surabaya orang wifi kursinya atos, kamar mandinya tidak wangi. Karena apa? Jenengan nyadar iki stasiun, duduk panggonanku, tempat saya menunggu untuk diberangkatkan menuju tujuan sesungguhnya. Masa iya jenengan aku mohak nopo penak ning stasiun. Lah nopo wifi-ne gratis, air mineral gratis, kuwi wong ora seneng tenan. Lah wong jenengan ning stasiun ngenteni kereta api menuju tujuan. Itulah dunia. Gambarannya begitu Bapak Ibu. Nah, stasiun itu kan diperindah kan? Saat ini kan lengkap. Tujuannya apa? Biar tempat di situ. Tidak ada kalimat stasiun bandara, walaupun saya ingin wapi fasilitas itu tidak untuk tempat tinggal Anda. Itu tempat transit Anda menuju jemputan. Mikir ayo dong maksudnya. Jadi diperindah bukan supaya Anda betah di situ. Itulah ujian Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan wazina. Jadi kehidupan dunia itu hanya perhiasan. Ya dihiasi dengan berbagai macam bentuk. Hakikatnya tidak begitu. Hakikat kehidupan dunia tidak seindah itu. Makanya dalam agama disampaikan bahwa hidup di dunia bukanlah untuk bersenang-senang, tapi hidup di dunia untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk diuji. Makanya isinya kehidupan dunia itu sakit sehat, punya atau memiliki kehilangan. Itu kadang duit, kadang kehilangan, kadang dapat, kadang kehilangan. Terus kemudian kesulitan.
mana dunia yang tidak ada kesulitan? Kesulitan di mana-mana. Kebahagiaan yang semu. Jadi semua itu hanya zina, semua itu hanya sebuah hiasan yang memang dijadikan oleh Allah untuk menguji manusia. Nah, apa hiasannya? Banyak di surat Al-Imran itu ada zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqaddari minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal ardh. Itu banyak itu contohnya. Zuyyina lin-nasi, manusia dihiasi, dinampakkan indah dalam pandangan manusia. Hubbus syahawat, senang syahwat. Syahwat itu bentuknya apa? Keinginan-keinginan. Minan nisa, dari pasangan laki sama perempuan, wal bani, anak-anak yang cantik dan yang ganteng, yang nyenengke, wal qanatir, gedung-gedung yang tinggi, yang indah, yang bagus, wal qanatir muqaddarah, wal dhahab wal fiddah, emas, perak. Jadi manusia itu kan kadang lucu ya. Jadi wong saat ini mendingin investasi itu sebagai safe haven adalah emas. Padahal emas awet biar kita kena biar betul Pak. Ya kena disimpan tak? Tapi senangnya lah kalau kena biar apa jasa kena pangan. Kan dia betul tak? Tapi itu namanya zina begitu itu. Menurut saya itu aneh. Pikiran itu iki dianggap iso disepakati bahwa itu menjadi sesuatu yang berharga. Seandainya orang itu menganggap itu tidak berharga, kan dia orang berharga nih, mau nggak pernah dipangan untuk kebutuhan manusia maksudnya. Kebutuhan manusia kan tidak ada di bangunan nggak. Tapi kenapa bisa begitu? Inilah hakikatnya. Jadi menungso itu memang pikirannya udah dihubung-hubungkan kalau Gusti Allah, itu namanya zina. Dinampakkan indah. Zina linnas itu begitu. Dinampakkan indah dalam pandangan manusia, seneng emas, seneng perak. Terus kemudian kendaraan sama itu. Kalau panjangan kendaraan antara kebutuhan dengan gengsi kan kadang beda. Kan bisa butuh, bisa gengsi. Sepeda motor harga 10 juta dengan 50 juta bedanya apa? Gengsi. Ya pada boleh, ya boleh. Tetapi kalau kita sudah terpedaya dengan yang namanya zina ini, bahaya. Nanti kita akan diperbudak oleh zina hiasan ini. Makanya kita harus kendalikan. Harus kita kendalikan. Itu hakikat dunia adalah zina. Berikutnya hakikat dunia menurut tadi surat Al-Hadid ini, wa tafakhum bainakum. Nah ini sini menurut minggu nyolot itu. Jadi saling berlomba-lomba, saling adu banyak mengenai kekayaan. Wa tafakhum bainakum. Diingatkan oleh Allah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi ternyata dunia isinya begitu. Coba lihat Bapak Ibu, orang yang sadar dia bisa pintar matematika, tahu tentang aturan hidup. Semua saya jenengan itu punya kemampuan ini. Jenengan punya hidup ini, kebutuhan hidupnya berapa? Kabeh wong ngerti Bapak Ibu. Oh saya tiap bulan menghabiskan uang taruhlah 3 juta, sedino 1 set. Taruhlah gitu. Dia tahu kok 3 juta nek aku umure 50 tahun meneh berarti kan 3 kali 12 kali 50 kan ngono. Umpamanya dia punya prediksi umur saya masih 50 tahun, berarti 50 kali 3 juta 150 juta kali 12 1,8 miliar itu untuk 5 tahun. Dia sudah punya aset atau dia sudah punya cadangan sebanyak 5 miliar. Nek dihitung wis cukup. Apakah dia merasa cukup? Tidak.
Apakah dia merasa cukup? Tidak. Tapi apakah dia tahu kalau dia cukup? Iya. Jadi ngerti nek kuwi cukup, tapi dia tidak merasa cukup. Apalagi dia melihat temannya punya lebih banyak, maka dia pasti pengen lebih dari itu. Lah itu yang disebut tafakhum bainakum, lomba akeh-akehan dunia, lomba kekayaan. Itu hakikat dunia. Orang yang tidak nyadar itu mangsane tugas, padahal itu kelalaian dalam tugas. Itu bukan tupoksi panjenengan. Itu ujian di hadapan Anda ada begitu, tapi Anda harusnya tidak. Di hati Anda ada kepinginan untuk saling lomba-lomba kekayaan, tapi sesungguhnya tugas Anda bukan itu. Jadi niki ono tapi kula jenengan ora entuk larut di situ. Watafakhum bainakum. Tidak usah kula panjenengan. Dan terus bagaimana? Kalau saya punya harta banyak, habiskan? Habiskan. Untuk apa? Untuk kebaikan panjenengan di dunia dan di akhirat. Lebih habiskan untuk apa? Ya monggo habiskan untuk kebaikan Anda di dunia dan akhirat. Jangan membiasakan menyisakan sesuatu. Anu apa ya Bapak Ibu? Menyisakan sesuatu. Terus anak saya siapkan oleh Pak. Anda siapkan Anda. Sing penting ora ana niatan tafakhum bainakum, akeh-akehan bondo, saingan karo kancane, apa meneh saingan karo standar yang kita tinggikan. Tidak akan ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Omeh-omeh wis kadung duit akeh bingung ati kakake sebab golek lawan. Akhirnya lawannya diri sendiri kan. Kalau kemarin saya punya ini, besok saya harus bisa ini. Itu tafakhur namanya. Tafakhur bainakum. Jadi lomba, bangga-banggaan. Wa takatsum fil amwali wal aulad, dan juga tadi berbangga-bangga, dan juga memperbanyak berupa anak dan juga harta. Ini tidak akan ada selesainya. Nah, kemudian Allah memberikan perumpamaan kamasali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu. Dunia itu perumpamaannya seperti hujan. Hujan turun kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau. Baris api ujung-ujung garing kuning hilang. Itulah dunia Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu hakikatnya. Jadi kalau kita mau tahu hakikatnya, ini cukup sebenarnya ayat 20 ini untuk mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia dalam pandangan agama. Nah, ayat ini ditutup oleh Allah dengan kata-kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan dunia. Jadi dunia itu ada senengnya. Ada senengnya Bapak Ibu, seneng duit, seneng duit jabatan, seneng dipuji, seneng ini macam-macam lah. Kesenangan itu dawuh Gusti Allah, illa mata'ul ghurur, hanyalah kesenangan yang menipu. Tipuan dong, palsu, kata Allah begitu. Entah kalau panjenengan mau mengatakan saya berbeda pendapat dengan Allah, ini apa kesenangan dunia itu nyata. Saya tidak mau mengatakan palsu. Ya Allah, berbeda pendapat dengan Allah nanti diuji aja mana yang benar. Tapi yang jelas yang disampaikan oleh Allah, kesenangan kehidupan dunia ini nipu plus palsu. Nek wis diuneke palsu, kok jenengan muneke asli, ya semoga sakarepe. Nek wis dikandani imitasi Pak, jenengan wah iki asli, ya semoga karepe. Tapi yang jelas Allah sudah menutup ayat ini menjelaskan tentang hakikat dunia adalah kesenangannya menipu jenengan tok. Jadi tidak ada yang hakiki, tidak ada yang abadi. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, kurang lebihnya